Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Astuti, NIM 17141010 kelas Ekonomi Syariah C, semester 6. Akan menjawab UAS mata kuliah Manajemen Perbankan. Jawaban nomor 1 yaitu prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P. Analisis 5C yaitu karakter, capacity, capital, character, dan condition. C yang pertama yaitu karakter adalah melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. C yang kedua yaitu capacity adalah bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana nasabah atau calon peminjam dalam menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima setiap bulannya. C yang ketiga yaitu kapital adalah modal yang dimiliki oleh calon peminjam atau nasabah yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. C yang keempat yaitu kolateral adalah jaminan yang diberikan pada calon peminjam atau nasabah saat mengajukan kredit kepada bank. Dan C yang kelima yaitu condition adalah kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah atau calon peminjam tersebut. Kemudian analisis 7P yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, probability, dan protection. P yang pertama yaitu personality adalah kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Personality ini hampir sama dengan karakter, di mana melihat bagaimana kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilaku sehari-harinya. Kemudian P yang kedua yaitu party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan. Biasanya pihak bank mengklasifikasi nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. P yang ketiga yaitu purpose, yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya kepada lembaga keuangan. Pihak bank harus tahu untuk apa dana tersebut, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. P keempat yaitu prospek. Bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. P yang kelima yaitu payment, yang bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam atau nasabah tersebut. Prinsip payment ini dapat dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. P yang keenam yaitu profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin tinggi probabilitas yang dimiliki oleh calon peminjam atau nasabah tersebut, maka akan semakin tinggi pula kemampuan kredit yang diajukan dapat diterima oleh bank. Dan P ketujuh yaitu protection, di mana mengacu pada jaminan yang diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh calon peminjam atau nasabah tersebut. Demikian prinsip dari 5C dan 7P, dan prinsip-prinsip tersebut harus diperhatikan baik oleh pemberi kredit maupun calon nasabah yang mengajukan kredit. Selain prinsip 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan. Adapun penilaiannya meliputi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi atau teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi atau sosial, dan aspek AMDAL. Aspek yang pertama yaitu aspek hukum.
untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu aspek keuangan. Aspek ini untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. 4. Aspek operasi atau teknis. Aspek ini untuk menilai tata letak ruang, lokasi usaha, dan kapasitas produk suatu usaha yang tercermin dari sarana prasarana yang dimilikinya. 5. Aspek manajemen adalah aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. 6. Aspek ekonomi atau sosial. Aspek ini untuk melihat dampak ekonomi dan sosial yang timbul dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya. 7. Aspek AMDAL. Aspek ini bertujuan untuk menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha. Kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Jawaban nomor 2 yaitu Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak sebesar 15%. Berapakah jumlah bunganya yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Nah, jadi bunganya itu bunga sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 1 tahun dibagi 12 bulan. Hasilnya yaitu 2.500.000. Sedangkan pajaknya yaitu pajak 15% dikali 2.500.000, hasilnya yaitu 375.000. Kemudian bunga bersih tiap bulan, yaitu hasil dari bunga dikurangi pajak, hasilnya yaitu Rp2.125.000. Jadi, jumlah yang dibayar bank setiap bulannya sebesar Rp2.125.000. Kemudian, untuk bunga yang diterima oleh Kalisa, bunga sama dengan 10% dikali 300 juta rupiah dibagi 12 bulan dikali 3 bulan. Hasilnya yaitu 7.500.000. Kemudian pajaknya, pajak sebesar 15% dikali 7.500.000 rupiah. Hasilnya yaitu 1.125.000 rupiah. Jadi bunga yang diterima hasilnya yaitu 6.375.000 rupiah. Nah, jadi jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan itu sebesar 6.375.000 rupiah. Untuk jawaban nomor 3 yaitu tujuan umum dari manajemen pemasaran bank diantaranya yaitu 1. Menciptakan permintaan atau demand. Tujuan pertama manajemen pemasaran yaitu untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara. Membuat cara tersebut untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu, manajemen pemasaran harus mempelajari permintaan pelanggan sebelum menawarkan barang atau jasa apapun kepada mereka. 3. Pangsa pasar atau market share. Setiap bisnis itu bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualannya terhadap total penjualan
dalam perekonomian. 4. Peningkatan keuntungan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan produk yang ingin memuaskan. Jika perusahaan tidak menghasilkan laba, maka perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama. 5. Pencitraan produk yang baik di mata publik. Jika Departemen Pemasaran menyediakan produk-produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik kepada pelanggan. 6. Menciptakan pelanggan baru. Bisnis itu didirikan untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Menciptakan pelanggan baru berarti mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara luas. 7. Memuaskan pelanggan. Jika pelanggan puas dengan produk atau pelayanan yang diterimanya, mereka pun akan merekomendasikannya kepada orang-orang terdekatnya, sehingga produk tersebut akan lebih dikenal oleh banyak orang. Adapun konsep-konsep pemasaran diantaranya yaitu 1. Konsep produksi. Bisnis yang menggunakan konsep ini umumnya terlalu sempit fokus pada kegiatan produksi mereka sendiri. Karena menurut konsep ini, konsumen akan membeli produk yang telah diproduksi perusahaan dan sudah dijual ke pasar. 2. Konsep produk. Pada konsep ini, perusahaan memikirkan pengembangan bisnis jangka panjang dengan melihat produk yang hanya cocok dengan standar kualitas terbaik yang diberikan kepada konsumen. 3. Konsep penjualan. Menurut konsep ini sangat penting untuk memberitahu konsumen tentang produk yang sudah dipasarkan melalui berbagai cara promosi. 4. Konsep pemasaran. Dengan melakukan pemasaran seluas-luasnya akan memberikan visibilitas produk yang lebih dikenal oleh konsumen. 5. Konsep konsumen. Konsep ini memberikan perhatian kepada konsumen secara individu. Contohnya seperti memberikan pelayanan terbaik pada setiap pelanggan yang menggunakan produk dan jasanya. 6. Konsep hubungan sosial. Pada konsep ini, perusahaan tidak hanya bekerja untuk konsumen, tetapi juga untuk masyarakat. Jadi perusahaan harus mengimbangkan antara keuntungan perusahaan, keinginan konsumen, dan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah jawaban UAS mata kuliah Manajemen Perbankan. Kurang dan yang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.